Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tiara Salsabila dari kelas Teknik Informatika 2C. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kewarganegaraan. Materi yang akan saya bahas adalah materi pada bab 5 subbagian C, yang membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis, munculnya sejarah pemikiran, perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Sumber sosiologis, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Sedangkan sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang pertama adalah sumber historis. Ini merupakan gambar dari seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta pada tahun 1215, Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode menurut Manan 2011, yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai sekarang. Sedangkan bagaimana dengan konsep kewajiban? Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Dalam setiap masyarakat tiada kebebasan tanpa pembatasan. Maka dari itu, lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Agar hak atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kebebasan orang lain. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber kekuasaan. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintah yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang terakhir adalah sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, terutama oleh mahasiswa dan pemuda.
Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Setelah mengalami berbagai perubahan, dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.